Hari ini kita akan membahas tentang sebuah aplikasi PPDB, yaitu aplikasi yang berbasis web, bisa digunakan untuk lembaga yang membutuhkan baik tingkat MI, MTS ataupun MA. Jadi untuk makhluknya adalah seperti ini, di mana tampilannya sangat simpel dan juga elegan. Dan di sini ada di bagian atas ada header, kemudian ada logo, dan kemudian ada menu untuk beberapa informasi yang dibutuhkan. Jadi yang pertama di sini ada landing page, di mana di bagian landing page ini terdiri dari dua tombol daftar dan juga ada tombol masuk untuk calon siswa yang sudah berhasil melakukan daftar. Kemudian yang kedua di sini ada alur PPDB, di mana ketika kita masuk ke alur PPDB ini, tombol menu di atas akan aktif secara otomatis. Dan di sini tampilannya dibuat secara gampang, di mana di sini hanya menempelkan sebuah gambar agar bisa dimodifikasi gambarnya agar lebih bagus. Kemudian yang kedua ada informasi tambahan terkait PPDB, juga ada dua tombol. Kemudian ada syarat pendaftaran. Di sini bentuknya dalam bentuk gambar juga, dan yang terakhir adalah kontak kami. Jadi di sini bisa secara dinamis, bisa diubah di bagian halaman admin. Kemudian untuk tampilan di HP, di sini bisa responsif untuk tampilan HP. Jadi seperti ini. Kita bisa melakukan pendaftaran melalui HP Android. Kemudian kita close dulu. Untuk tampilan adminnya di bagian sini, jadi untuk alamat pengaksesannya kita tinggal menambahkan panel_admin kemudian /log_in. Kemudian untuk username-nya kita bisa menggunakan madrasah, kemudian passwordnya adalah madrasah bisa. Kemudian kita bisa klik tombol login, dan ini adalah tampilan di bagian dashboard admin. Di bagian dashboard admin di sini ada tampilan menu di sebelah kiri, ada home, verifikasi, kelulusan, dan ekspor data yang bisa digunakan untuk kebutuhan lainnya. Kemudian di bawahnya ada pengaturan profile, kemudian ada fasilitas untuk mengubah password. Dan ini adalah tampilannya. Kemudian kita akan melihat dulu tampilan yang ada di tampilan siswa ketika siswa melakukan pendaftaran. Jadi yang pertama kita bisa mengklik tombol daftar. Kemudian di sini adalah tampilannya. Di bagian sini ada sekitar 7 tahap atau 6 tahap. Di mana di sini yang pertama adalah ketentuan untuk menyetujui persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan. Jadi kita klik saja untuk simulasi saja, lalu kita pilih klik lanjut. Kemudian di sini ada pengisian identitas calon siswa. Di sini kita bisa mengisi namanya, dan untuk tampilan atau form yang ada tanda merahnya itu wajib diisi. Di sini saya akan menuliskan sebuah nama yang contoh saja. Misalnya kita beri nama Lutfi Hendrianto, kemudian NISN kita sembarang saja, kemudian nicknya, kemudian jurusannya di sini ada 2, bisa IPA, bisa IPS. Kemudian jenis kelamin kita sembarang saja. Kemudian untuk tanggal lahir misalnya California, kemudian tanggal lahir, kemudian tahun lahir, kemudian agama, lalu status di dalam keluarga, anak kedua misalnya saudaranya 3. Kemudian ada isian hobi, kita isi saja. Dan di bagian terakhir ada nomor WA, kita isi terserah saja. Lalu setelah berhasil kita pilih klik lanjut. Dan di sini adalah isian untuk alamat calon siswa. Di sini ada jenis tempat tinggal, misalnya
California, kemudian desa Coto, kecamatan Kapongan, kabupaten Washington misalnya. Untuk provinsinya misalnya Jawa Tengah. Kemudian kode provinsi kita bisa isi, kemudian jaraknya kita bisa isi. Lalu setelah berhasil mengisi alamat calon siswa, kita bisa klik lanjut. Kemudian di sini ada isian form identitas orang tua atau wali siswa. Nomor kakak kita isi sembarang saja, misalnya namanya John Smith. Lalu untuk nama ayah kita bisa isi karena wajib. Kemudian nicknya kita isi terserah dulu. Kemudian untuk tahun lahir, status ayah, pekerjaan. Kemudian ada pendidikan ayah. Lalu yang kedua ada ibu kandung, misalnya Sri Lastini. Kemudian nik ibu bisa diisi sembarang, tanggal lahir ibu bisa sembarang, dan pekerjaan ibu, kemudian penghasilan, pendidikan ibu. Lalu untuk wali bisa dikosongi. Kemudian untuk yang status kepemilikan kartu bisa diisi min, lalu pilih lanjut. Dan untuk nama sekolah bisa isi misalnya MTS Negeri 1 Boston. MTS, status sekolah negeri, NPS-nya kita bisa isi sembarang. Kemudian klik lanjut. Di sini ada persetujuan, kita tinggal klik saja. Lalu pilih daftar sekarang. Dan ini adalah tampilan dashboard untuk siswa, dimana untuk siswa tampilannya ada menu biodata, kemudian print pendaftaran, kemudian unduh panduan, dimana unduh panduan ini bentuknya dalam bentuk PDF, kemudian print data, kemudian biodata. Kemudian di bagian sidebar kiri ini ada menu pengumuman karena belum ada pengumuman sama sekali. Kemudian biodata, di sini ada biodata yang tadi kita isi. Lalu untuk tombol print di sini kita bisa mencetak kartu bukti pendaftaran. Dan untuk gambar, untuk tanda tangan dan logo bisa diganti di bagian folder. Nanti kita akan bahas. Lalu untuk pengumuman di sini karena belum diverifikasi oleh panitia misalnya, jadi di sini belum ada pengumuman. Jadi sekarang kita masuk ke halaman admin dulu, kemudian kita cek dulu untuk kelulusannya. Dan di sini ada nama Lutfi Hendrianto yang tadi kita masukkan, kita centang lulus. Kemudian secara otomatis di bagian halaman siswa, ketika kita reload di sini sudah ada atau muncul sebuah pengumuman. Di bagian dashboard juga akan muncul. Jadi ketika kita cetak di sini sudah ada surat pengumuman untuk kelulusan. Dan untuk selanjutnya di sini ada verifikasi di bagian admin, dimana untuk tombol edit keterangan lulus ini kita bisa mengedit tampilan yang di bagian footer ketika siswa mencetak. Di bagian ini, di bagian keterangan kita bisa ubah deskripsinya melalui tombol edit keterangan lulus. Jadi di sini bisa kita informasikan beberapa keterangan yang perlu disiapkan oleh siswa. Kemudian beralih ke menu verifikasi, di mana di sini kita bisa melakukan verifikasi ketika siswa sudah menyerahkan berkas-berkas ataupun persyaratan yang perlu dilengkapi. Jadi ketika kita verifikasi di sini kita bisa mencetak
dan isinya adalah berkenaan dengan materi ujian atau jadwal atau informasi yang perlu disampaikan. Dan untuk mengedit halaman materinya, kita bisa edit di tombol materi dan jadwal ujian. Jadi di sini kita bisa mengeditnya disesuaikan dengan kebutuhan lembaga masing-masing. Dan untuk fasilitas lainnya di sini sudah disediakan tombol ekspor data ke Excel. Jadi kita tinggal klik tombol ekspor data seperti ini, lalu otomatis akan menyimpannya. Dan yang paling penting adalah di bagian profile. Di sini kita bisa menggantinya. Misalnya namanya MTSN 1 Boston misalnya. Kemudian untuk alamatnya bisa diisi misalnya Jalan Raden Boston, Inggris ya. Kemudian untuk nomor teleponnya kita bisa isi berapa, misalnya sembarang. Kemudian alamat emailnya kita bisa menggantinya mts1boston@gmail.com. Kemudian untuk webnya bisa kita isi mtsn-boston.sch.id ya. Kemudian untuk kabupatennya kita bisa ganti menjadi Boston. Kemudian untuk ketua panitia kita bisa isi namanya misalnya Dr. Yayu Sulawesi. Kemudian NIP-nya diisi berapapun terserah. Kemudian tahun pelajarannya. Kemudian suratnya bisa diisi. Kemudian untuk nama kepala sekolah bisa diisi juga. Misalnya Profesor Dr. Boston MPD misalnya. Kemudian untuk NIP-nya bisa diisi, bisa disesuaikan. Kemudian tinggal klik simpan. Di sini otomatis akan berubah. Di bagian footer juga akan berubah. Kemudian untuk logo kita bisa ubah di bagian folder. Kemudian untuk yang password di sini bisa mengganti yang lebih baru. Dan ini adalah tampilan dashboardnya, di mana di bagian dashboard ada sebuah tombol untuk menutup pendaftaran. Ketika kita klik tombol tutup pendaftaran, jadi di sini warnanya menjadi merah. Dan kemudian status di bagian halaman webnya di sini akan otomatis tidak bisa melakukan pendaftaran. Jadi ini adalah reviewnya untuk aplikasi PPDB, dan untuk source code-nya bisa di download di bagian deskripsi ini. Kemudian untuk selanjutnya kita akan menginjak ke bagian instalasi. Oke, langsung saja. Untuk instalasinya kita bisa mendownloadnya di bagian deskripsi. Kemudian setelah berhasil untuk mendownload, kita bisa di dokumen ya. Untuk aplikasinya namanya PPDB Online. Kita ekstrak dulu dengan cara klik kanan, kita besarkan, klik kanan, kemudian ekstrak to PPDB Online. Dan untuk kebutuhan servernya di sini saya menggunakan untuk web servernya menggunakan XAMPP. Kita cek untuk PHP-nya yang paling penting. Di sini menggunakan 5.6.4 sampai 7.2. Jadi untuk kode ini atau aplikasi ini berfungsi baik di PHP versi 5.6 sampai 7.2. Dan setelah berhasil mengekstrak aplikasinya, kita pindahkan, kita copy, kemudian kita paste di bagian
examnya, lalu pilih htdoc, kemudian paste di bagian sini. Dan di sini saya sudah mempastenya, namanya kita kasih misalnya kita edit dulu, atau kita copy saja. Kita copy lalu paste di bagian exam pp, kemudian htdoc, lalu paste di sini. Dan kita tunggu sampai selesai. Dan di sini sudah berhasil mengkopinya. Kemudian kita buka dulu untuk halaman atau folder PBDB online. Kemudian di sini ada beberapa folder yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah folder image, di mana folder image ini berisi tentang gambar, logo, kemudian beberapa tanda tangan yang dibutuhkan untuk kebutuhan web. Dan di bagian headernya, kalau kita cek di bagian sini, untuk landing page-nya gambarnya bisa mengubah foto ini dengan ekstensi JPEG. Kemudian untuk logonya bisa mengganti logo ini dengan nama logo.png. Dan untuk tanda tangan bisa dicek di sini adalah ttd untuk ketua panitia dan juga ttd_kepala.png untuk kebutuhan tanda tangan kepala. Kemudian di sini di bagian alur kita bisa mengubahnya di sini, akan berefek ke halaman alur PBDB. Kemudian untuk kontak dan syarat bisa dicek di sini saja. Lalu untuk backgroundnya untuk yang ini bisa mengubah di halaman bg.png. Oke, itu tadi penjelasan untuk gambarnya, untuk mengubahnya di folder image. Dan yang selanjutnya di sini ada sebuah folder file. Di sini adalah tempat menaruh untuk file dokumen atau file panduan siswa. Dan yang selanjutnya adalah DB. Di sini isinya adalah database. Dan selanjutnya kita akan mengimpornya atau membuat database dulu dengan cara kita pilih phpMyAdmin, kemudian kita pilih new, dan kita buat untuk nama database-nya bebas, namanya di sini contoh adalah ppdb online. Kemudian kita pilih create dan kemudian kita bisa melakukan import. Lalu kita pilih tombol choose file dan kemudian di sini kita arahkan atau kita cari di bagian exam pp-nya, kemudian di htdoc, lalu di bagian folder PBDB online, lalu di bagian DB kita pilih, lalu kita open. Dan setelah berhasil kita pilih tombol go. Dan di sini proses impor sudah berhasil. Ketika ada centang hijau semua artinya berhasil mengimpor database. Dan setelah ini kita akan mengedit di halaman application, kemudian di bagian config kita bisa atur di bagian database. Untuk editornya bebas menggunakan apa saja, bisa menggunakan Notepad ataupun yang lain. Dan untuk yang database di sini kita ubah menjadi nama database yang tadi kita buat, PBDB online, kemudian pilih simpan. Lalu untuk selanjutnya, untuk username dan password, jika untuk kebutuhan di hosting tinggal disesuaikan saja username-nya apa, kemudian passwordnya apa. Kemudian untuk database-nya bisa disesuaikan. Dan setelah berhasil mengkonfigurasi database-nya, di sini sudah berhasil kita cek untuk halamannya. Kita bisa cek dengan cara klik localhost, karena di sini kita install di lokal. Kita akses nama foldernya PBDB online. PBDB. Oke. Ya, jadi seperti ini. Karena sudah berhasil, dan untuk masuk ke panel adminnya kita bisa pilih mengetikkan panel _admin _log_in. Untuk passwordnya sama, madrasah, kemudian madrasah bisa. Oke, madrasah
Jadi seperti ini tampilannya. Dan untuk settingan yang lain atau kode yang lain bisa di modifikasi sendiri, dan aplikasi ini bisa diakses atau di-download untuk kebutuhan lembaga yang membutuhkan aplikasi PPDB untuk tahun 2021. Jadi itu tadi penjelasan tentang aplikasi PPDB online secara gratis. Silahkan dimanfaatkan dengan baik. Semoga video ini bermanfaat.